Kenapa kemudian yang terjadi kita kok mengasihani presiden? Agak bingung saya. Prabowo Subianto sudah memiliki segala kekuatan, segala power untuk melakukan apa yang dia idamkan, melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Tetapi kenapa belum dia lakukan? Apakah kita masih ingin memberikan toleransi? Mau kasih toleransi atau tidak? Masih toleransi atau tidak? Secara teoritis harusnya kita tidak bisa berikan lagi toleransi karena dia sudah berkuasa. Kalau tadi in waiting dalam kekuasaan belum dilantik, ya bolehlah, karena dia takut nanti pelantikannya gagal. Ini sudah tanggal 13 Desember, November, Desember, sudah lebih dari 1,5 bulan. Apa saya yang salah ya? Saya tidak merasakan ada pergantian kekuasaan. Sepertinya masih yang lama penguasanya. Prabowo masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Jokowi di bawah bayang-bayang 9 naga. Jadi di negara ini sesungguhnya siapa yang berkuasa? Bisa jawab atau tidak? Siapa yang berkuasa? Kenapa kita datang ke sini? Karena kita percaya dengan KPU. Benar nggak? Karena kita percaya dengan KPU. Karena kita percaya dengan KPU. Kita percaya KPU curang. KPU itu orang yang saya kenal. Sudah puluhan tahun saya kenal Hasyim Asy'ari. Tetapi saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini. Mau saja jadi budak rezim. Mau saja jadi budak rezim. Kita tahu bahwa dari awal rekrutmen KPU itu abal-abal. Rekrutmen KPU dan Bawaslu abal-abal. Sirekap itu benar alat bantu. Sirekap itu hanya alat bantu. Sirekap hanya alat bantu. Tapi alat bantu kecurangan. Yang merupakan permufakatan tertinggi bangsa ini. Jadi kalaupun Anda wakil presiden misalnya, ya, saya garis bawahi, kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Mengumpulkan uang cash hampir 1 triliun. Saya mengatakan shutdown harusnya Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung tidak diseleksi ulang hakim-hakimnya, tak ada gunanya. Karena itulah saya katakan, apel kepada pemerintahan Prabowo, kalau Anda mau menyelamatkan Indonesia, maka berantas korupsi, jangan omong-omong saja. Kita harus menjadi bagian besar, gerakan besar untuk memberantas korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Dr. Hanif, kita beri kesempatan sambutan dari pakar hukum dan tata negara, ya. Dr. Refli Harun, aktivis penjaga konstitusi. Dr. Refli Harun.
Kemudian sambutan Dari aktivis Timur Tengah dan Palestina yaitu Ustadz Oke. Ustadz Oke. Yang mana beliau juga salah Jadi satu pejuang pimpinan Gaza, pusat Palestina. daripada Matraul Anwar. Satu lagi Habib, sambutan aktivis pemerhati sumber daya alam, Dr. Marwan Batubara. Wah, dari namanya saja sudah sangat sumber daya alam beliau. Iya. Dr. Marwan Batubara. Punya tambang nggak ya? Dr. Marwan Batubara, jangan berebut gara-gara tambang batubara ya. Ustadz Oke, pejuang Palestina yang tadi pimpin aksi di depan Kedubes Amerika ya sore tadi. Kita mulai dari Dr. Refli Harun. Dr. Refli Harun terlebih dahulu. 5 menit, 5 Oke. menit. Keren cadas, saudara. 5 menit ya, saya buka timer 5 menit. Saya mau contohkan bagaimana bicara 5 menit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan panitia. Itu satu. Yang kedua, saya ingin appeal terhadap 212 ini. Saya bukan orang yang pertama kali ikut, tetapi berharap 212 akan senantiasa ada sampai kapanpun. Tetapi mudah-mudahan bisa bermimikri menjadi festival Islam terbesar di dunia. Setuju? Jadi jangan cuma sekedar begini saja orasi, tapi bermimikri menjadi sebuah festival Islam terbesar di dunia. Ada seni, ada budaya, macam-macam. Ya. Ada ekonomi di situ. Jadi nanti potensi umat akan tergali di sana. Tidak hanya level nasional, tapi juga internasional. Itu dua. Yang ketiga, saya diminta bicara mengenai konstitusi dan pemberantasan korupsi. Kita tegakkan konstitusi, kita berantas korupsi. Jadi kawan-kawan semua, bapak-bapak dan ibu sekalian, salah satu prinsip konstitusi adalah equality before the law. Kesamaan di depan hukum. Jadi siapapun harus tunduk di bawah konstitusi yang merupakan permufakatan tertinggi bangsa ini. Jadi kalaupun Anda wakil presiden misalnya, ya, saya garis bawahi, kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Saya ngomong begini ada dasarnya, ya, tidak ngabur. Dasarnya adalah kalau pendidikannya ternyata di kemudian hari dibuktikan tidak memenuhi syarat, ijazah SMA-nya tidak jelas, maka wajib dimakzulkan. Amin. Berikutnya adalah konstitusi itu juga mengandung perlindungan terhadap warga negara. Ada yang namanya kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kalau ada peneliti meneliti sebuah dokumen publik, tiba-tiba dia ditersangkakan, maka apakah negara kita menjadi negara demokrasi yang baik? Baik atau tidak? Karena itu siapapun yang menersangkakan orang yang sedang meneliti sebuah dokumen publik yang sudah digunakan selama 10 tahun dan kemudian dia dijadikan tersangka, siapapun dia, zalim. Sekali lagi ikuti saya, zalim. Dan terakhir, soal pemberantasan korupsi, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, tidak bisa langkahnya biasa saja. Langkahnya cuma kemudian melihat satu kasus diselesaikan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Korupsi di Indonesia adalah korupsi yang sistemik. Karena itu saya appeal kepada pemerintahan Prabowo, jangan cuma memberantas korupsi biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Ketika ditemukan ada seorang maklar di Mahkamah Agung bernama Zarub Rikar yang bisa mengumpulkan uang cash hampir 1 triliun, saya mengatakan shutdown harusnya Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung tidak diseleksi ulang hakim-hakimnya, tak ada gunanya. Karena itulah saya katakan appeal kepada pemerintahan Prabowo, kalau Anda mau menyelamatkan Indonesia, maka berantas korupsi, jangan omon-omon saja. Bersihkan lingkaran Anda dari para koruptor. Bersihkan lingkaran Anda dari penegak-penegak hukum.
aparat-aparat hukum yang korup. Lakukan reformasi yang sebaik-baiknya di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, dan semuanya, termasuk birokrasi. Karena itu kita doakan semua, kita harus menjadi bagian besar, gerakan besar untuk memberantas korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Kenapa kemudian yang terjadi kita kok mengasihani presiden? Agak bingung saya. Prabowo Subianto sudah memiliki segala kekuatan, segala power untuk melakukan apa yang dia idamkan. Melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Tetapi kenapa belum dia lakukan? Apakah kita masih ingin memberikan toleransi? Mau kasih toleransi atau tidak? Masih toleransi atau tidak? Secara teoritis harusnya kita tidak bisa berikan lagi toleransi, karena dia sudah berkuasa. Kalau tadi in waiting dalam kekuasaan belum dilantik, ya bolehlah, karena dia takut nanti pelantikannya gagal. Ini sudah tanggal 13 Desember, November, Desember, sudah lebih dari 1,5 bulan. Apa saya yang salah ya? Saya tidak merasakan ada pergantian kekuasaan. Sepertinya masih yang lama penguasanya. Prabowo masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Jokowi di bawah bayang-bayang 9 naga. Jadi di negara ini sesungguhnya siapa yang berkuasa? Bisa jawab atau tidak? Siapa yang berkuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Kawan-kawan semua, kita berdiri di sini bukan karena kita tidak ada kerjaan. Kita berdiri di sini karena kita sudah selesai dengan diri kita. Karena itu kita memikirkan orang lain. Orang lain itu adalah mereka yang dilemahkan, mereka yang dihinakan, mereka yang tidak dilindungi hak-haknya. Jadi kawan-kawan semua, tujuan bernegara itu adalah mensejahterakan masyarakat seluruhnya, melindungi masyarakat seluruhnya, mencerdaskan masyarakat semuanya, bukan hanya untuk sebagian golongan saja. Jadi saya ingin mengungkapkan sedikit rahasia. Ada teman saya yang mengatakan, kenapa Refli Harun kok sentimen dengan Pik 2? Kenapa Refli Harun sentimen dengan Aguan? Saya katakan, saya tidak sentimen dengan siapapun. Saya tidak sentimen dengan Aguan, tidak sentimen dengan Pik 2. Tetapi bila mana ada ketidakadilan dan ketidakbenaran, maka disitulah kita berdiri dan berbicara. Jadi bukan soal siapa dan mengapa, tetapi soal sikap yang lurus dan benar. Jadi kawan-kawan semuanya, dalam sikap yang lurus dan benar, dalam negara yang tidak banyak kebenarannya ini, kita mungkin berada terus di jalan yang sepi. Tidak apa-apa. Teman-teman kita sudah enak-enakan di Senayan. Kalau dulu ketika menjadi oposisi, bersama-sama kita di jalan, sering mengkritik di media sosial. Tetapi begitu sudah enak-enakan di kursi, baik di legislatif maupun eksekutif, diam saja, mengirim doa saja tidak. Jadi kalau ada kegiatan, ya terpaksa lah. Yang saya undang adalah Edi Mulyadi, Said Dido, Marwan Batubara. Saya tidak bisa lagi mengundang teman saya Fahri Hamzah, Fadli Zon, ya, karena mereka sudah menjadi bagian dari kekuasaan dan agak enak hidupnya sekarang. Dari dulu juga enak, tapi dulu enak
dan kritis, tapi sekarang enak dan menikmati. Jadi agak beda. Jadi jangan harap di antara kita ini Anda akan melihat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Padahal secara teoritis harusnya mereka yang ada di sini untuk mendengarkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Tidak hanya gedung sana yang mendengarkan, tetapi juga wakil-wakil kita di DPR dan DPRD. Saya tadi menengok ke sana, ya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Anda percaya kantor ini punya komitmen? Biasanya kalau ada kantor yang nulis-nulis begitu, makin tidak bisa dipercaya. Saya sebenarnya agak protes dengan Prabowo Subianto, ya. Kemarin ceritanya beliau dilengsarkan karena ancaman-ancaman sprindik. 11 katanya sprindiknya, ya. Langsung lengser dari ketua umum partai besar, partai pemenang nomor 2 di pemilu 2024. Tetapi kenapa kemudian masih bertahta di singgasananya? Apakah demikian takutnya Prabowo Subianto dengan Joko Widodo? Kalau tadi Mr. Saitidu mengatakan problemnya ada di Jokowi, problemnya ada di Joko Widodo, saya sedikit appeal kepada kita semua, kepada kawan-kawan semua, kepada siapapun yang mendengarkan, bahwa presiden hari ini bernama Prabowo Subianto yang katanya mau memberantas korupsi. Dia baru saja mengatakan, kalau ada pelanggaran hukum, saya akan tindak sendiri. Jadi kawan-kawan semua, dalam struktur kenegaraan kita, presidenlah yang harus bertanggung jawab. Kenapa kemudian yang terjadi kita kok mengasihani presiden? Agak bingung saya. Prabowo Subianto sudah memiliki segala kekuatan, segala power untuk melakukan apa yang dia idamkan. Melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Tetapi kenapa belum dia lakukan? Apakah kita masih ingin memberikan toleransi? Mau kasih toleransi atau tidak? Masih toleransi atau tidak? Secara teoritis harusnya kita tidak bisa berikan lagi toleransi, karena dia sudah berkuasa. Kalau tadi in waiting dalam kekuasaan, belum dilantik, ya bolehlah, karena dia takut nanti pelantikannya gagal. Ini sudah tanggal 13 Desember, November, Desember, sudah lebih dari 1,5 bulan. Apa saya yang salah, ya? Saya tidak merasakan ada pergantian kekuasaan. Sepertinya masih yang lama penguasanya. Prabowo masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Jokowi di bawah bayang-bayang 9 naga. Jadi di negara ini sesungguhnya siapa yang berkuasa? Bisa jawab atau tidak? Siapa yang berkuasa? Jadi secara de jure hukum yang berkuasa adalah Prabowo Subianto, tapi secara de facto yang berkuasa adalah Edi Mulyadi. Edi Mulyadi, engkau di rumah saja, Mulyono dan kawan-kawan. Ya, jadi sobat RH sekalian, ya, karena saya menganggap semuanya sobat RH, ya, kecuali yang bukan sobat saya. Bapak polisi ini subscriber RH channel, jangan khawatir, ya Pak polisi, ya. Terima kasih banyak Pak.
Kalau Bapak jadi jenderal, pastikan jangan jadi Jenderal Sambo ya. Pastikan berbuat untuk rakyat banyak. Pastikan jangan cawe-cawe di pemilu. Jangan jadi parcok. Parcok itu adalah partai coklat yang biasa kita makan. Ketua umumnya yang mulia Joko Widodo. Jadi kawan-kawan semuanya, kita di sini memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ada cara berpikir yang salah dari penguasa. Jadi kawan saya itu mengatakan, kan enak kalau nanti PIK itu seperti Singapura, kita bisa bangga. Kawan-kawan semua, Singapura seperti itu adalah satu kesatuan negara. Anda bisa bayangkan, negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang janjinya untuk mensejahterakan seluruh rakyat, tiba-tiba hanya ada segelintir tanah yang makmurnya luar biasa, punya akses ke luar dunia, masyarakat penduduknya kaya raya, tapi itu hanya di sebagian kecil tempat dari Republik Indonesia. Itu bukanlah cara bernegara yang benar. Cara bernegara yang benar itu adalah kesejahteraan bagi kita semua, bukan kesejahteraan bagi segelintir orang saja. Jadi kalau di antara kita makan, semua harus makan. Tidak boleh ada satunya kayanya minta ampun, tetapi yang lainnya miskin sampai makan pun tidak bisa. Bukan itu cita-cita negara kita yang sudah digariskan oleh the founding parents kita. Cita-cita negara kita adalah makmur bersama, bukan makmur sebagian. Ingat, makmur bersama, bukan makmur hanya segelintir orang saja. Permasalahan kita sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang Orde Reformasi adalah ketimpangan yang luar biasa. Dan sekarang ketimpangan itu makin menjadi-jadi. Bahkan kalau di rata-rata pendapatan per kapita kita, ketimpangan itu sudah 1 juta kali. Coba bayangkan. Di antara mereka yang mendapatkan pendapatan rata-rata 4.000-5.000 dolar per kapita, dengan 40 orang terkaya di Indonesia, kesenjangannya sudah 1 juta kali. Bayangkan, bapak-bapak polisi ya, kita tahu gaji bapak kecil, tapi lebih baik karena di sini kita semua nggak ada gaji. Kita melakukan sesuatu itu voluntarily, nggak ada yang membayar. Jadi bedanya adalah bapak tegak di sana, ada yang bayar, kita yang bayar, karena dibayar dari pajak negara. Kita berdiri di sini, nggak ada yang bayar. Kita swadaya. Ada yang dari Banten, dari Bandung, yang namanya Rizal Fadila. Mana Rizal Fadila? Rizal Fadila kalau ada orasi seperti ini bolak-balik naik travel, nggak ada sponsor, makan pun sudah susah dia sekarang, karena uangnya untuk naik travel. Sedikit lagi ya, karena saya lihat ini yang datang kurang semangat. Coba kita semangatkan sedikit ya. Takbir! Allahu Akbar! Bagaimana kita mau mengalahkan PIK 2 kalau tidak militan dan jumlahnya sedikit? Tetapi jangan salah ya, jumlah itu tidak penting. Yang paling penting adalah keberanian dan hati nurani. Keberanian kita untuk menentang dan menantang ketidakbenaran. Kalau kita bicara soal kebenaran, tidak peduli kita cuma 1 orang, menghadapi 1 juta orang pun kita tidak boleh mundur, karena kita membela keyakinan dan kebenaran. Hidup kebenaran! Merdeka! Takbir! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita datang ke sini? Karena kita percaya dengan KPU. Benar nggak? Karena
Karena kita percaya dengan KPU. Karena kita percaya dengan KPU. Kita percaya KPU curang. KPU itu orang yang saya kenal. Sudah puluhan tahun saya kenal Hasyim Asy'ari. Tetapi saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini. Mau saja jadi budak rezim. Mau saja jadi budak rezim. Kita tahu bahwa dari awal rekrutmen KPU itu abal-abal. Rekrutmen KPU dan Bawaslu abal-abal. Sirekap itu benar alat bantu. Sirekap itu hanya alat bantu. Sirekap hanya alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Kepada Bapak Dr. Refli Harun kami silakan. Nanti Bang satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sekarang sedang berada di depan gedung Komisi Pemilihan Umum. Kenapa kita datang ke sini? Karena kita percaya dengan KPU. Benar nggak? Karena kita percaya dengan KPU. Karena kita percaya dengan KPU. Kita percaya KPU curang. Betul. Kita percaya KPU curang. Jadi kita datang ke sini untuk mengingatkan bahwa negeri ini dalam bahaya. Betul. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, KPU itu orang yang saya kenal. Sudah puluhan tahun saya kenal Hasyim Asy'ari. Tetapi saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini. Mau saja jadi budak rezim. Mau saja jadi budak rezim. Kita tahu bahwa dari awal rekrutmen KPU itu abal-abal. Rekrutmen KPU dan Bawaslu abal-abal. Kenapa begitu? Karena sudah disiapkan oleh tim yang dibentuk oleh Presiden. Ketuanya mantan deputi KSP, Kantor Staf Presiden. Anggota-anggotanya orang dekat Presiden semuanya. Betul. Bagaimana mungkin akan mendapatkan KPU yang jujur, berintegritas dan independen? Yang ada adalah KPU yang mengakali pemilu ini, tidak berani membuka sirekap. Sobat semua, kawan semua, ada sidang di Komisi Informasi. KPU tidak berani datang untuk menjelaskan soal real count, untuk menjelaskan soal sirekap dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Saya mulai satu-satu ya. Sirekap itu benar alat bantu. Sirekap itu hanya alat bantu. Sirekap hanya alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Sirekap alat bantu kecurangan, bukan alat bantu
untuk menunjukkan bahwa pemilu itu jujur dan adil. Betul. Itu ada mobil mewah masuk di KPU. Mobil siapa itu? Jangan-jangan mobilnya Hasyim Asyari. Gojek langsung. Dan memang KPU nyaman hidupnya, digaji negara besar, diberi honor besar, diundang seminar, dikasih honor dan lain sebagainya. Karena itu dia tidak berkepentingan terhadap pemilu yang jujur dan adil. Jadi sobat era sekalian, kalau misalnya KPU berani membuka sirekapnya, audit sirekap, mengapa Cina terlibat di dalam sirekap misalnya, itu menjadi suatu soal yang sangat penting kita masalahkan. Mengapa KPU Depok mengatakan bahwa seolah-olah sirekap itu bisa jalan sendiri? Ada pihak-pihak dengan mengendalikan sirekap. Jadi kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, kita sudah diorkestrasi kecurangan ini tidak hanya ketika pemungutan suara, tetapi ketika KPU dibentuk. Ketika KPU dibentuk sudah curang. Sobat semuanya, kawan semuanya, selain KPU, agen kecurangan lain adalah Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kita ingatkan, Mahkamah Konstitusi agen kecurangan. Tetapi di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi masih ada 1-2 hakim yang paling tidak yang lurus. Hakim yang lurus itu mau dipermasalahkan, mau ditembak, mau di DKPP-kan, mau dikode etikan. Jadi sobat semuanya, kita harus lawan ini semua. Betul. Karena kecurangan, karena keculasan, karena ketidakberesan, karena ketidakadilan, ini sudah by design, sudah direncanakan terlebih dahulu. Bahkan kawan-kawan semuanya, bagaimana mungkin pemungutan suara 14 Februari tetapi Istora sudah dipesan 2 hari sebelumnya untuk selebrasi kemenangan. Teman saya tidak sebutkan namanya, sudah dipanggil dari kubu 02. Sudahlah, kalian tidak usah lagi bergerak karena kemenangan sudah ditentukan. Itu 1 pekan sebelumnya. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Curang. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Yakin. Apakah relevan lagi kita bicara tentang penghitungan suara? Tidak. Kalau semuanya sudah direncanakan. Kawan-kawan semua, sebagai contoh misalnya, pada tanggal 14 Februari ketika hari pencoblosan, hanya beberapa jam, 1-2 jam setelah penghitungan suara, langsung diketahui hasil pemilu. Dan hasil pemilu itulah yang dijadikan panduan untuk selebrasi, dijadikan panduan untuk menitipkan sesuatu yang menjadi program pasangan calon 02 di APBN tahun berikutnya. Maka ini sangat menganehkan. Bahkan Presiden Jokowi konon kabarnya sudah menitipkan 4 nama untuk masukkan kabinet 02. Mereka ini jangan-jangan membantu dalam kecurangan tersebut. Betul. Dengan segala hormat kepada bapak-bapak polisi yang menjaga kita di depan, 4 pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar 1 Sekretaris Negara Pratikno, 2 Menteri BUMN Erick Thohir, 3 Menteri Investasi Bahlil, dan keempat, saya sangat sesalkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada apa? 4 pejabat ini harus dititipkan untuk kabinet ke depan. Ada apa?
Apakah ada makan siang gratis? Ada pesanan. Apakah ada makan siang gratis? Tidak ada. Semuanya sudah didesain. Karena itu sebenarnya ketika kita demo di depan KPU, kita hanyalah demo di depan boneka. Hanya di depan boneka kecurangan. Enggak penting sebenarnya KPU. Tidak penting Hasyim Asy'ari. Tidak penting semua anggota KPU. Karena yang paling penting kita lengserkan adalah Joko Widodo. Lengserkan Jokowi. Negeri ini akan hancur kalau kita tidak lawan dari sekarang. Pemilu yang curang hanya satu titik untuk menguasai negara ini. Besok-besok semua pemimpin negara ini hanya akan ditentukan oleh segelintir oligarki. Karena itu kita harus lawan. Tolong teriakkan kawan-kawan semua. Kalau saya katakan lawan, kita katakan lawan, ya. Lawan! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.